Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah, Kiai, kita akan lanjutkan ini soal keutamaan dari sholat sunat rawatib, Kiai ya. Iya. Nah, pertanyaan pertama tentunya apa sebetulnya keutamaannya? Yang kedua, ini soal waktu-waktunya, Kiai. Saya yakin juga saya pun juga bahkan mungkin suka salah begitu ya. Mungkin di saat zuhur harusnya hanya boleh setelah atau sebelum. Nah, itu mungkin kita ingin diingatkan kembali begitu ya, Kiai. Jadi kalau keistimewaannya itu secara substansi sama dengan semua amalan sunnah. Amalan di luar sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu fungsinya untuk al-jabar. Al-jabar itu artinya menambal, menutupi kekurangan kita. Jadi kalau sholat duhur kita diharapkan angkanya 100, ternyata ketika sholat duhur kita ingat sayur asam masakan istri misalnya, maka mengurangi pahala misalnya, nilainya jadi 9 itu. Kan kurang 10 tuh untuk sampai 100. Maka kemudian kita sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan apa yang Allah perintahkan kepada kita dalam bentuk fardu. Maka kemudian ini bagian dari rahmat Allah. Allah katakan sholat yang wajib itu 5. Kamu tidak kerjakan ini kurang-kurang resikonya neraka loh. Karena apa? Ini kewajiban. Oleh karena itu bagian dari rahmat Allah. Allah kemudian ngasih kepada Rasulullah yang namanya ar-rawatib. Rotibah itu yang mengiringi subuh, mengiringi zuhur, mengiringi asar, maghrib, dan isya. Ini ada 2 tingkatannya. Yang pertama itu sunnah muakkadah. Dia sunnah tapi sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah di dalam hidupnya hampir tidak pernah meninggalkan. Itu ada 12 rakaat. Nih, yang pertama adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat sebelum asar. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Ini adalah sholat-sholat yang disunnahkan. Jadi kalau kita lihat itu nempel pada 5 sholat kan. Yang 4 ini cuma 1 doang. Kayak isya ada setelahnya tapi tidak ada sebelumnya. Ini yang sunnah muakkadah dulu nih. Maka dari 4 ini kali 2 kan 8, Mbak Eva. Nah, ditambah 4 rakaat sebelum duhur. Ya. Jadi kalau atau saya agak-agak hilaf nih, saya ingatkan lagi ya, 4 rakaat sebelum duhur, ada yang salah ini. 2 rakaat setelah duhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi yang tidak ada muakadahnya gitu loh. Nah, nanti ada sunnah lagi nih yang namanya sunnah biasa. Dulu kadang dikerjakan, kadang tidak dikerjakan. Itulah tambahannya 2 rakaat sebelum asar, kemudian nanti 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, ini dikatakan sunnah yang biasa saja. Nah, yang rawatib tadi yang 12, ya, 4 rakaat sebelum duhur, ini pahalanya besar sekali. Ya, karena biasanya duhur kita keburu-buru, lapar, panas, capek. Ini diminta yang paling banyak nih, 4 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah duhur. Ini dalam hadis nih Mbak Eva ya. Orang yang sholat sebelum duhur dan setelah duhur, itu menjalankan sunnah rotibahnya, itu ditulis sama Allah seakan-akan sholat sampai maghrib. Besar banget kan pahalanya. Padahal habis sholat kita lagi makan gado-gado, habis itu kerja, habis itu posting, lihat status, macet di jalan. Tapi selama kita kerjakan itu 2 sholat itu, maka ditulis sama Allah ka'annahu orang tadi sholat sampai maghrib. Pahalanya besar. Luar biasa. 2 rakaat sebelum subuh, itu rakaat al-fajri. Itu kata Nabi, khairun minad dunya wa ma fiha. Kalau nanti dihitung sama Allah ya di akhirat, isi dunia ini yang indah-indah, di situ ada Masjidil Haram, di situ ada rezeki, di situ ada kehidupan, di situ ada tawa, di situ ada itu kita kumpulkan semua kekayaan kebahagiaan dunia ditimbang dengan 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih besar rakaat al-fajri.
Jadi istimewa banget itu yang namanya sholat rawatib. Jadi jangan terjebak kemudian hanya mengedepankan tahajud, hanya mengedepankan duha. Mereka sholat-sholat itu masing-masing punya keistimewaan. Tapi yang mengiringi waktu sholat ini tentu akan menjadi lebih istimewa karena dibarengi pada waktu-waktu yang kita diminta untuk bermunajat kepada Allah. Jadi nanti kalau pada saat mau melaksanakan sholat fardu, jangan membuang waktu dengan menunggu dengan main HP misalnya. Lebih baik sholat sunat rawatib. Jadi kalau tadi kita sebelum kita di CNN misalnya sholat 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 2 rakaat setelah duhur, kita tapping sampai maghrib, itu kita dicatat tetap dalam keadaan sholat. Kira-kira ada nggak rahmat yang lebih besar dari ini? Tuhan yang lebih pemurah dan pengasih melebihi Allah. Nah Kiai, kalau misalnya begitu ya, kita ingin mendapatkan semua keutamaan sholat sunat rawatib ini, tapi sholat fardunya ini dilakukan sudah agak mepet-mepet jelang akhir waktu sholat fardu ini Kiai. Apakah masih bisa dilakukan ini Kiai? Semua ulama menyatakan bahwa sholat rawatib itu, mayoritas ulama menyatakan boleh dilakukan mengiringi sholat fardu dengan catatan bahwa sholat fardunya tidak keluar dari waktu. Jadi kalau misalnya kita sholat duhurnya jam 2 siang, itu kan rentang ke asar masih panjang. Maka kita boleh menjalankan itu. Tapi kalau sudah 5 menit lagi asar, maka dahulukanlah sholat fardunya, tinggalkanlah rawatibnya. Ada pertanyaan protes nih, kalau gitu saya nggak dapat pahala. Iyalah, kalau mau cari pahala kan juga nggak gitu sholat fardunya. Kalau Anda serius ingin mendapatkan itu, sesuatu yang mahal itu kan didapatkan dengan cara yang sulit kan. Makanya kalau kemudian sholatnya asarnya misalnya duhurnya 2:30, asarnya 5:30, ya susah kan untuk mendapatkan itu gitu. Iya. Nah, sama satu lagi nih Kiai. Biasanya kalau kita lagi melaksanakan sholat sunat rawatib, nah ini biasanya kalau misalnya kita melakukan sholat fardu itu di masjid. Pada saat mungkin kita datang agak terlambat, sudah azan, terus kemudian pada saat mulai melakukan sholat sunat rawatib, tiba-tiba sudah mulai iqomah, Kiai. Nah itu apakah kita harus menghentikan, apa kita lanjutkan saja sholat sunat rawatibnya? Ini ada 3 persoalan. Yang pertama, orang yang biasa sholat rawatibnya udah kayak sholat fardu nih, nggak pernah ditinggalkan. Cuman hari itu misalnya ada sesuatu yang di luar kuasa dia, sehingga dia terlambat datang ke masjid misalnya. Maka buat orang yang seperti ini, kata ulama, sholat sunnah yang ditinggalkan itu boleh diqadha. Itu berlaku juga untuk sholat tahajud. Jadi kalau kita biasa tiap malam nih, sudah 20 tahun tahajud terus, satu malam, entah karena sakit, entah karena apa, atau dirawat, tidak sholat, maka boleh kita qadha. Tapi kalau sholat tahajudnya setahun sekali, ya tidak usah dikodong, cuman setahun sekali. Nah, sama dengan rawatibnya yang belang-belang gitu. Nah, tapi kalau dia rawatibnya itu, kemudian dia istiqomah, begitu datang, sudah qomat. Kata Nabi, kalau sudah ada panggilan untuk sholat fardu, itu ditandai dengan qomat, atau imamnya sudah Allahu Akbar, maka tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Maka dia langsung ikut sholat fardu. Kalau dia istiqomah rawatibnya, nanti boleh diqadha. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia tidak biasa sholat rawatib, ya ketinggalan ya sudah, ditinggal, tidak ada qadhanya. Kalau yang ketiga, dia datang ini baru qomat, tapi dia tahu nih, imamnya itu tidak dalam posisi di masjid. Misalnya imamnya itu rumahnya berdekatan di masjid, dia tahu punya kebiasaan, imam ini akan masuk masjid kalau sudah apa ini? Qomat. Maka dia hitung, kalau dia cukup menyempurnakan 2 rakaatnya, dia sudah sholat nih, begitu dia sholat Allahu Akbar, tiba-tiba qomat. Kalau masih keburu dan dia tidak kehilangan 1 rakaat imam nanti, dia boleh sempurnakan. Tapi kalau dia sudah mepet waktunya, maka dia batalkan sholat sunnahnya untuk masuk kepada sholat fardu. Baiklah. Nah Kiai, kita ingin bahas lagi, ini masih soal sunnah. Sholat sunnah tasbih. Ada yang mengatakan ini dianjurkan sekali seumur hidup, tapi kita akan bahas setelah jeda ya Kiai. Kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali.